Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Hastuti SPD CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Bulus Pesantren Kebumen, Jawa Tengah. Saya akan mempresentasikan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.1. Yang saya pakai adalah refleksi model 4F. Yang pertama adalah facts atau peristiwa, yang kedua adalah feelings atau perasaan, yang ketiga adalah findings atau pembelajaran, dan yang keempat adalah future atau penerapan. Facts atau peristiwa. Program Guru Penggerak Angkatan 10 mulai diinformasikan pada tanggal 18 Februari 2024. Saat itu informasi disampaikan oleh Ibu Isti selaku koordinator CGP di Kebumen. Kami yang sudah dinyatakan lulus CGP Angkatan 10 untuk mendata diri kita pada tanggal 19 Februari 2024. Ternyata untuk mengisi data diri tidaklah mudah karena banyak yang masih tertinggal sampai pada tanggal 1 Maret kita yang sudah dinyatakan lolos untuk melaksanakan gimit pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pada tanggal 14 Maret diumumkan peserta yang langsung mengikuti pendidikan guru penggerak dan saya termasuk yang parkir dan masuk di pendidikan angkatan 11. Berlanjut pada tanggal 11 Juni 2024, pembentukan CGP Angkatan 11 dibentuk. Saya masuk dalam kelompok 11.246 titik BBGP Jateng dengan fasilitator Ibu Juniatun dan pengajar praktik beliau Ibu Elin Marlina. Daftar nama yang masuk dalam surat tersebut sebagai CGP Angkatan 11 diharuskan mengikuti pengenalan Learning Management System atau LMS secara virtual pada Jumat 14 Juni 2024. Kemudian, peserta CGP mengunggah scan fakta integritas di halaman SIM PKB masing-masing. Kami masuk di LMS masing-masing untuk melaksanakan pretest modul paket 1. Jadwal pretest bersamaan dengan waktu saya piket PPDB. Namun dengan keyakinan saya mengerjakan pretest tersebut. Lalu pada tanggal 20 Juni 2024, kita melaksanakan rukol dengan Fasil Ibu Yuniati tentang diskusi virtual eksplorasi konsep. Saat Gimit membahas tentang nilai luhur kearifan budaya daerah yang sesuai dengan karakter murid sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Saat itu juga kita dibagi menjadi dua kelompok dan saya masuk kelompok 1 yang terdiri dari Ibu Eti, Ibu Emus, Ibu Christine, Ibu Kasyati. Dan setelah dibentuk kelompok pada hari berikutnya, kita melakukan presentasi kelompok. Sebenarnya, kelompok kami tidak melakukan suatu kekeliruan yang fatal menurut Ibu Yuniati sebagai fasilitator. Hanya memang kelompok kami belum kompak dalam bekerja sama. Namun kami tetap semangat melakukan perbaikan sampai masalah belum kompak menjadi kompak. Tugas kelompok terselesaikan. Ini adalah dokumentasi Rukol modul 1.1. Ini masih facts atau peristiwa. Rabu 26 Juni 2024 merupakan hari saat saya melaksanakan lokakarya orientasi guru penggerak angkatan 11. Saya masuk di ruang C, SMK Negeri 2 Kebumen. Di sana saya banyak mendapatkan ilmu secara langsung tentang pendidikan guru penggerak yang awalnya saya dipenuhi rasa ketakutan, tidak percaya diri dengan menyelesaikan tugas LMS. Sesudah usai acara lokakarya, pemikiran semacam itu menjadi hilang sirna ditelan bumi.
Dan ini adalah dokumen Loka 1. Facts atau peristiwa. Ibu Yuniatun selaku fasil dari saya selalu mengingatkan tugas diperhatikan secara maksimal agar penilaian sesuai dengan grades. Beliau tidak lelah untuk selalu mengingatkan. Begitu pula dengan Ibu Elin yang sangat sabar dalam menjelaskan pertanyaan-pertanyaan. Pada Jumat 28 Juni 2024 pukul 13.00 sampai 14.30 via Gimit dipandu oleh instruktur Ibu Niki Noberta yang berinstansi di Dinas Pendidikan Kota Cilegon. Di akhir kegiatan, kita diperintahkan untuk melakukan refleksi kegiatan dengan menjawab lewat Padlet yang merupakan hal asing bagi saya. Sampai untuk menjawab, saya melakukan browsing bagaimana cara menjawabnya. Facts atau peristiwa. Pelaksanaan CGP Angkatan 11 ini dilaksanakan saat peserta didik sudah tidak melaksanakan kegiatan efektif di dalam kelas. Namun sebelum saya mengikuti CGP, saya sudah berusaha menerapkan semboyan pembelajaran yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ingarso Sungtulodo, Ing Madjo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Hambatan dalam pembelajaran waktu itu adalah peserta didik kurang memiliki semangat belajar, inginnya pulang lebih awal dan main game atau pergi ke sawah untuk mencari rumput yang diberikan kepada hewan ternaknya. Dan disitulah saya berperan dengan kemampuan saya membuat situasi yang menyenangkan dalam pembelajaran, tidak memaksakan dan memotivasi pentingnya bersekolah dengan tetap berpegang pada semboyan Ki Hajar Dewantoro. Feeling atau perasaan. Selama 2 minggu mengikuti pendidikan guru penggerak ini, berbagai macam perasaan yang saya rasakan, antara senang, bangga, dan juga khawatir tidak dapat melaksanakan pendidikan ini dengan baik dan maksimal. Bahkan insecure atau merasa minder karena melihat teman-teman calon guru penggerak yang hebat. Semua terasa bercampur aduk dengan keinginan dan tekad yang kuat untuk dapat menyelesaikan program guru penggerak ini. Feeling atau perasaan yang berikutnya adalah banyak ilmu pengetahuan yang saya dapatkan selama menjalani kegiatan ini. Misalnya, bagaimana menjadi guru yang selayaknya, bagaimana berhamba pada anak, upaya apa yang harus dilakukan, dan lainnya. Keseluruhan rangkaian yang ada di LMS membuat saya merasa bahwa apa yang saya miliki tentang pendidikan sangat jauh dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro. Apalagi ketika saya mulai menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantoro dalam pembelajaran di kelas. Saya merasa kasih sayang saya terhadap siswa semakin bertambah. Saya tidak lagi memandang siswa yang sering bercanda dan bermain-main di kelas sebagai anak yang nakal. Karena saya menyadari bahwa kodrat anak adalah bermain. Oleh karenanya, ide yang muncul dari pembelajaran ini adalah menerapkan pembelajaran dengan media TikTok agar suasana pembelajaran menjadi asik dan menyenangkan. Yang ketiga adalah findings atau pembelajaran. Dari pembelajaran modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro ini, saya mendapat ilmu untuk meningkatkan kompetensi sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik, saya harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat dengan mengacu pada trilogi pendidikan atau semboyan, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madjo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Findings atau pembelajaran.
Dari pembelajaran ini, saya baru mengetahui bahwa pengajaran dan pendidikan harus selaras dengan penghidupan dan kehidupan bangsa agar semangat cinta tanah air dapat terus terpelihara. Sebagai guru harus melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan, profil, gaya belajar, metode belajar, seperti apa yang mereka inginkan. Sehingga kita sebagai guru dapat merancang pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan anak-anak atau dikenal dengan sebutan berhamba pada anak. Di sisi lain, menerapkan buat budi pekerti yang luhur atau akhlak mulia merupakan keharusan yang tidak terbantahkan dengan cara mengintegrasikan setiap proses pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Future atau penerapan. Dari pembelajaran modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara ini memotivasi saya untuk melakukan hal terbaik dalam pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai sejalan dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Di antaranya A. Mengubah pandangan bahwa siswa bukan seperti kertas putih kosong. B. Mengubah metode dan model pembelajaran di kelas yang memperhatikan kebutuhan siswa. C. Mengubah cara pandang terhadap siswa yang semula berorientasi pada nilai menjadi berorientasi pada proses. Yang D. Merancang dan melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui profil siswa. Yang F, membuat kesepakatan belajar, dan yang G, melaksanakan pembelajaran dengan metode bermain sambil belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.